Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Alex, di channel Bukan Film. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film horor fiksi, yang begitu menegangkan, yaitu film The Sen. Film ini, dirilis pada tahun 2015. Film yang mengisahkan, sebuah peristiwa aneh di suatu pantai, yang dimana terdapat sekumpulan makhluk misterius yang sangat mengerikan, yang berhuni di balik pasir pantai. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, saya hanya mengingatkan bahwa ini adalah konten spoilers. Alangkah baiknya, kalian semua menonton film ini secara utuh, dengan alur cerita yang tentunya sangat lengkap. Cerita diawali dengan memperlihatkan suatu pemandangan di pesisiran pantai. Dan, terlihat pada malam harinya, sekumpulan remaja sedang berpesta di area pantai, dengan sangat riang gembira. Tiba-tiba, salah satu pria dari remaja itu membuat suatu peraturan, di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak ada yang boleh memegang ponsel sama sekali, saat sedang melakukan pesta. Mungkin alasannya itu, supaya mereka dapat menikmati suasana pesta tanpa adanya ponsel di tangan mereka. Akhirnya, ponsel milik mereka semua pun dikumpulkan dan disimpan ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian, ada dua orang pria dari remaja itu datang, dan membawa sesuatu benda yang sangat aneh. Benda itu seperti telur yang sangat besar, namun, dipenuhi dengan lendir yang sangat menjijikan. Benda aneh itu ditemukan tak jauh dari lokasi mereka semua berkumpul. Merasa tidak ada hal yang aneh, mereka semua pun melanjutkan berpesta, tanpa mereka ketahui, bahwa benda aneh itu, akan mendatangkan malapetaka bagi mereka semua. Scene pun berganti pada pagi hari. Terlihat seorang wanita bernama Kylie, dan seorang pria bernama Mitch, baru saja terbangun dari tidurnya. Mereka berdua semalam tertidur di pos rumah penjaga pantai. Saat mereka berdua pergi keluar, mereka melihat teman-temannya yang lain, sedang tertidur di dalam mobil. Kylie kaget, ketika melihat pacarnya yang bernama Jonah, malah tertidur dengan temannya sendiri, yang bernama Chanda. Kylie berpikir, bahwa pacarnya itu sudah selingkuh dengan temannya sendiri. Tak lama, Jonah dan Chanda pun akhirnya terbangun. Di belakang mobil, terlihat Vance, dan pacarnya yang bernama Ronnie, juga sudah terbangun dari tidurnya. Sedangkan seorang wanita yang bernama Marsha, yang tertidur tanpa bra di atas kursi pantai, juga baru terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, di saat bersamaan, Kylie melihat seekor burung pantai yang sedang mencari makan di area pasir. Namun anehnya, burung itu tiba-tiba terlihat terjebak, dan kemudian terhisap ke dalam pasir pantai, tanpa sebab yang jelas. Sontak kejadian itu membuat Kylie kaget, dan merasa bingung. Marsha yang baru saja terbangun dari tidurnya, mencoba untuk turun dari kursi pantai. Saat Marsha ingin menapakkan kakinya ke pasir, Kylie langsung berteriak kepada Marsha, dan memperingatinya untuk tidak turun menyentuh pasir. Namun sialnya, kaki Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu. Dan, kaki Marsha secara tiba-tiba menjadi sangat berat, dan tidak bisa diangkat sama sekali. Marsha dan teman-temannya itu pun langsung terlihat sangat panik. Melihat kejadian yang dialami temannya, Vance pun segera bergegas untuk menolong Marsha. Ia segera melompat dari mobil, dan berlari di atas pasir. Namun sayangnya ketika Vance menginjakkan kakinya ke pasir, kaki Vance tiba-tiba menjadi sangat berat, dan ia pun harus terjatuh menghadap ke pasir. Nasib sial harus terjadi kepada Vance,
ketika tubuhnya tidak bisa diangkat sama sekali. Kemudian terlihat wajah Vance yang tiba-tiba digrogoti oleh suatu makhluk di dalam pasir, sampai-sampai wajahnya hancur berdarah-darah. Vance berusaha berteriak meminta tolong, namun naasnya, tubuh Vance dan Marsha langsung terhisap ke dalam pasir, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sungguh kejadian yang tidak disangka-sangka oleh mereka semua, melihat kedua temannya harus tewas, dengan cara yang sangat tragis. Mereka semua pun berencana untuk menelpon polisi, akan tetapi mereka semua baru menyadari bahwa ponsel milik mereka semua berada di dalam bagasi mobil akibat peraturan yang dibuat Mitch semalam. Mengingat hal itu, Mitch pun disalahkan oleh teman-temannya atas peraturan yang ia buat. Dan lebih sialnya lagi, ternyata mereka semua sudah memasuki area pantai yang sudah ditutup, yang disebabkan karena air laut di area pantai tersebut sudah sangat tercemar. Jonah yang berada di dalam mobil, berniat untuk menghidupkan mobilnya agar bisa pergi dari pantai itu. Namun sialnya, mobil tersebut tidak mau hidup sama sekali. Di saat ia mengecek kembali, ternyata aki mobil yang dipakainya itu sudah terlalu kering, karena lupa diganti oleh Jonah. Alhasil mobil itu pun tidak bisa digunakan sama sekali. Terlihat Kylie yang sangat penasaran mencoba untuk mencari tahu, makhluk apa sebenarnya yang ada di dalam pasir itu. Ia pun seakan-akan memancing telapak tangannya, lalu diarahkan percis di atas pasir itu. Dan, benar saja, makhluk aneh itu pun muncul. Makhluk aneh itu berbentuk seperti helaian rambut-rambut uban yang tipis. Di sisi lain, ternyata ada seorang pria dari mereka yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pria itu bernama Gilbert. Ia tampak terjebak di dalam sebuah tong besar, akibat ulah teman-temannya yang jahil memasukkannya ke dalam tong di saat ia dalam keadaan mabuk berat. Saat Gilbert menyadari, ia pun sangat marah kepada teman-temannya, dan berusaha untuk keluar dengan menggoyang-goyangkan tong tersebut. Namun hal itu segera ditenangkan oleh teman-temannya, dan melarang Gilbert untuk tidak keluar, dan tetap diam di tempat. Pada akhirnya Gilbert pun terdiam, setelah diberitahu bahwa temannya yang bernama Vance dan Marsha telah tewas usai menginjak pasir pantai itu. Waktu demi waktu pun terus berjalan. Mereka semua hanya bisa menunggu di tempatnya masing-masing tanpa adanya makanan dan minuman. Setelah menunggu sekian lama, mereka semua pun baru menyadari bahwa orang-orang yang berpesta semalam itu jumlahnya sangat banyak, namun setelah melihat keadaan di sekitar mereka, ternyata mereka semua telah tiada, dan hanya menyisakan mereka berenam saja. Mereka semua beranggapan bahwa teman-temannya yang lain telah tewas dihisap oleh pasir. Tidak jauh dari mereka Kylie melihat sebuah bongkahan telur besar semalam yang sudah terbelah. Kylie beranggapan mungkin makhluk aneh tersebut berasal dari bongkahan yang ditemukan oleh teman-temannya itu semalam. Setelah lama menunggu, Jonah pun mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di tas milik Marsha, yang terletak di kursi pantai. Dan kebetulan di belakang mobil, terdapat 2 buah papan selancar, yang bisa digunakan Jonah untuk menyeberang, tanpa harus menyentuh pasir itu. Jonah pun bergegas menyeberang menggunakan papan itu satu persatu untuk melangkahkan kakinya. Saat Jonah hampir mendekati kursi, sialnya papan yang diinjak oleh Jonah malah bergeser dan malah semakin menjauh. Jonah pun harus berusaha keras agar tubuhnya itu tidak terjatuh dan menyentuh pasir. Namun anehnya,
Secara tiba-tiba sekumpulan makhluk itu langsung keluar dari pasir, lalu menyentuh bagian perut Jonah. Untungnya Jonah bergegas bangkit dan ia pun berhasil melompat ke atas kursi pantai. Namun sayangnya sentuhan dari makhluk tersebut telah melukai bagian perut Jonah. Ia pun harus menahan rasa sakit yang sangat parah itu. Jonah berkata kepada teman-temannya, bahwa rasa sakit di perutnya itu seperti halnya disengat langsung oleh 1000 ubur-ubur. Jonah yang sedang kesakitan, berusaha mengambil tas milik Marsha yang dimana di dalam tas tersebut, terdapat beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, Jonah pun langsung membagikan minuman kaleng itu, kepada teman-temannya. Namun di saat Jonah ingin melemparkan minuman itu ke arah Mitch, secara tiba-tiba Jonah berteriak, karena merasa kesakitan di bagian perutnya. Hal itu membuat Mitch kaget, sampai-sampai pegangan kayu di tangga pos penjaga pantai itu menjadi retak dan sedikit patah, karena terkena tubuh Mitch. Luka di perut Jonah juga terlihat sangat parah dan langsung bernanah. Jonah yang merasa kesakitan, hanya bisa berbaring di atas kursi pantai, sambil menahan rasa sakit di perutnya itu. Mereka berlima pun, semakin kebingungan dengan apa yang mereka hadapi, ditambah dengan Jonah yang sedang kesakitan. Setelah sekian lama berpikir, Ronnie mempunyai rencana untuk mengambil ponsel yang tersimpan di bagasi mobil. Ia pun segera berjalan menuju bagasi mobil, dengan cara menginjakkan kakinya di area bemper mobil, agar bisa membuka bagasi mobil tanpa harus menginjak pasir. Di saat Ronnie hampir selesai membuka bagasi mobil, tiba-tiba, ada sebuah mobil patroli yang datang dari kejauhan. Mobil patroli itu mengklaksonkan mobilnya itu berkali-kali ke arah mereka. Ronnie yang hampir selesai membuka bagasi itu, malah dibuat kaget akibat suara klakson. Sampai-sampai, kaki Ronnie terpleset dan membuat tangan Ronnie terjepit di bagian bagasi mobil itu. Mobil yang datang itu, adalah seorang pria penjaga pantai yang sedang berpatroli. Pria itu pun bertanya kepada mereka semua, apa yang mereka lakukan di pantai yang sudah ditutup ini. Sontak Kylie pun memberitahu, bahwa ada sesuatu di balik pasir, yang akan menghisap kita semua jika menyentuh pasir itu. Mendengar hal itu, penjaga pantai yang merasa bahwa ucapan Kylie adalah sebuah lelucon anak muda yang sedang dalam pengaruh narkoba. Tidak percaya dengan omong kosong tersebut, penjaga pantai itu pun lekas turun dari mobilnya. Mereka semua pun terheran-heran, ketika melihat petugas penjaga pantai yang menapakkan kakinya ke pasir, tidak dilukai oleh makhluk itu. Karena tidak terjadi apa-apa, penjaga pantai itu pun semakin tidak percaya dengan ucapan mereka, dan menganggap bahwa itu lelucon akibat pengaruh dari narkoba. Kemudian Mitch pun berpikir, mungkin petugas penjaga pantai itu tidak dilukai, dikarenakan sepatu kulit yang ia pakai, yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk-makhluk itu. Kemudian penjaga pantai itu pun memeriksa keadaan mereka satu persatu yang cukup aneh, dan menyuruh Kylie dan Mitch untuk turun dari pos. Namun mereka berdua menolak, dikarenakan sangat berbahaya jika menginjak pasir. Lalu petugas itu pun mengancam mereka dengan senjata merica. Sialnya saat sedang mengambil sesuatu di sakunya, salah satu kunci dari penjaga tersebut malah terjatuh ke pasir. Di saat ingin mengambil kunci itu, tiba-tiba tangan ia pun mulai terasa sangat berat, dan tidak bisa diangkat sama sekali. Petugas itu pun mulai panik dengan apa yang ia alami. Melihat hal itu, Kylie segera menyuruh agar ia menyemprotkan senjata mericanya ke arah tangannya yang menempel. Seketika itu juga, tangan petugas itu pun langsung terputus dan mengeluarkan banyak darah, akibat ulah makhluk aneh itu.
Petugas itu pun hanya bisa berteriak terheran-heran dengan keadaannya. Dan, tiba-tiba ia pun terjatuh dan akhirnya terhisap oleh makhluk pasir itu. Mereka semua pun yang melihat hal itu, hanya bisa pasrah, melihat bantuan satu-satunya yang datang, harus tewas dalam sekejap. Dari kejadian itu, Mitch berpikir mungkin alas kaki bisa membantunya untuk berjalan di atas pasir. Mitch pun berencana untuk membungkuskan kakinya dengan handuk, dan berlari dari sini sejauh mungkin. Mitch meminta Chanda dan Ronnie untuk melemparkan handuk mereka ke arahnya, guna sebagai pengganti alas kaki. Di saat Chanda melemparkan handuknya itu ke arah Mitch, sialnya Mitch malah menyenggol pinggiran kayu yang telah patah sebelumnya, dan Mitch pun harus terjatuh ke pasir. Mereka semua hanya bisa pasrah, ketika Mitch berteriak meminta tolong, dan pada akhirnya, Mitch pun harus tewas terhisap oleh pasir itu. Dalam keadaan panik, Kylie memiliki sebuah ide. Ia sengaja mematahkan pinggiran kayu yang patah itu, dan melemparkannya ke arah Chanda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat, dan memijakan kakinya di atas kayu, sampai akhirnya ia pun berhasil menyeberang ke mobil. Saat sampai di mobil, Kylie justru memukul Chanda, dikarenakan Chanda telah berselingkuh dengan Jonah pacarnya Kylie. Chanda pun hanya bisa terdiam, dan berkata, "Sekarang kita damai." Setelah itu, mereka pun segera membantu mengeluarkan tangannya Ronnie, yang terjepit di bagasi mobil. Akhirnya tangan Ronnie pun berhasil dikeluarkan, lalu ditutupinya dengan handuk. Di sisi lain, Gilbert yang berada di dalam tong, mulai merasa luka di bagian perut, dan mengeluarkan banyak darah. Gilbert hanya bisa pasrah dengan keadaannya itu. Kylie pun berencana untuk menyeberang dari mobil ke kursi pantai, tempat Jonah berbaring. Kylie dan temannya yang lain pun melemparkan pinggiran kayu itu ke pasir untuk digunakan mereka menyeberang. Perlahan-lahan dimulai dengan Chanda yang menyeberangi kayu itu dengan sangat lihai. Kemudian disusul oleh Kylie, dan mereka berdua pun berhasil sampai ke kursi tempat Jonah berbaring. Namun sialnya, di saat giliran Ronnie yang menyeberang, Ronnie harus tergelincir dan, Ronnie pun harus terjatuh ke pasir, lalu seketika itu juga, langsung dihisap oleh makhluk di dalam pasir itu. Mereka yang melihat hal itu, hanya bisa pasrah melihat temannya satu persatu telah tewas dihisap oleh makhluk di dalam pasir. Tidak lama kemudian, Chanda memiliki rencana untuk menyeberang ke mobil milik petugas patroli yang telah tewas. Ia berencana untuk mengikatkan handuk ke kakinya, guna menjadi alas pelindung untuk berjalan di atas pasir. Rencana itu pun berhasil membuat Chanda sampai di atas kap mobil patroli. Di sisi lain, tiba-tiba tubuh Gilbert sudah mengeluarkan banyak darah di sekujur tubuhnya. Nyatanya, makhluk itu telah membuat lubang di bawah tong yang ditempatinya itu. Tak lama, dengan sekejap tubuh Gilbert langsung hilang ditelan oleh makhluk pasir itu. Melihat kejadian yang dialami Gilbert, justru membuat Chanda kaget. Chanda pun harus terpleset, dan terjatuh di atas kap mobil, yang membuat ia tidak sadarkan diri. Mau tidak mau, Kylie dan Jonah pun harus menunggu sampai Chanda tersadar kembali. Scene pun berganti malam. Akhirnya, Chanda mulai tersadar dari pingsannya. Chanda mulai mencari sesuatu alat bantuan di dalam mobil patroli itu. Chanda melihat ada sebuah sekoci karet di atas mobil. Lalu ia segera melemparkan sekoci itu ke arah Kylie dan Jonah, agar bisa digunakan mereka untuk menyeberang ke dalam mobil. Di saat Kylie hampir masuk ke dalam mobil,
sialnya Kylie diganggu oleh makhluk tersebut yang berubah ukuran menjadi sangat besar. Makhluk itu mulai mencoba menyerang mereka semua, dengan ukuran dan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Kylie yang berada di atas mobil, mencoba memikirkan cara untuk membunuh makhluk itu. Lalu Kylie mengambil tangki bahan bakar yang berada di atas mobil, dan korek api di sakunya. Kylie pun akhirnya berhasil membakar makhluk aneh itu. Namun anehnya, makhluk itu sangatlah kuat, dan tidak mati begitu saja. Melihat hal itu, Kylie pun bergegas masuk ke dalam mobil, untuk menghindari makhluk itu. Di saat ingin menjalankan mobilnya, ternyata Jonah sudah tidak bernyawa. Mereka berdua hanya bisa pasrah dan menangis melihat keadaan Jonah yang sudah tewas. Dan, scene pun berganti pada pagi hari. Terlihat ada seorang pria, yang mencoba mengetuk kaca mobil, untuk membangunkan mereka semua. Pria itu juga tampak bisa berdiri di atas pasir, tanpa dilukai oleh makhluk aneh itu. Pada akhirnya, Kylie dan Chanda memberanikan diri untuk turun, dan menginjakan kakinya di atas pasir. Hal itu pun berhasil. Kemungkinan besar, makhluk aneh itu sudah tidak ada di balik pasir pantai itu. Namun sayangnya Jonah, harus tewas dikarenakan luka di perutnya yang semakin parah. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan sekumpulan makhluk aneh itu, yang sedang imigrasi menuju sebuah pantai. Dan, film pun tamat.